Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda nggak minta, nggak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat, nggak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan. Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya semua yang kita bisa manfaatkan yang telah Allah siapkan itu disebut dengan rizki nama umumnya. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. Satu, ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa di googling juga, klik Al-Arba'in, hadis nomor 4. Hadis nomor 4, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, rahmukallah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katsbi 40. Yang pertama, bi katsbi rizqihi. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan mulai berbentuk mudghah, seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatsbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, ya kan? Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu aja, satu kalimat, rizki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, satu, nggak perlu takut kekurangan rizki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya. Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rizkinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rizki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya.
Saya spidol aja lah, saya contohkan. Atau madu boleh lah. Wah nih, lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya, sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta. Kadang-kadang demikian. Ya. Asi keluar tuh, pakaian masuk, harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya. Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rezeki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rezekinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta, meninggal. Yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu ya dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham nggak? Nah, nanti rizki-rizki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qur'annya, nggak ada pencurian, ya, nggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan, ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya, diambil lagi semua, dibalikin lagi. Itu contoh dunianya. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Ya, kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Ya, kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Ya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan itu semua dengan ketentuannya sejak di alam langit. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18-nya untuk istighfar, 22-nya untuk rizki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Paling kanan agak ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizqukum, telah ditetapkan rizki kalian. Allah telah tetapkan bahkan sebelum kita terlahir. Paham? Yang tadi saya sampaikan. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Maksudnya apa? Terkait dengan rizki ini pun, ini pasti Allah janjikan ketika engkau pun dalam kandungan sampai terlahir, tu'adun, dijanjikan oleh Allah akan diberikan sesuai dengan batas hidupnya. Batas hidup itu yang disebut dengan ajal namanya. Ingat ya? Batasnya disebut apa? Ajal. Ingat, ada umur, ada ajal, itu berbeda. Batasnya disebut dengan ajal.
Karena itu dalam hadis tadi antara rizki dengan ajal itu beriringan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Allah memerintahkan malaikat sejak anak berusia 4 bulan dalam kandungan ibundanya ditetapkan rizki yang bersamaan dengan waktu berkehidupannya, ajalnya. Misalnya ditetapkan ajalnya 60 tahun. Maka rizki yang Allah tetapkan pun ditetapkan untuk kebutuhan selama 60 tahun ini sampai wafat. Kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai rizkinya. Ya, wafat ia, kembali kepada Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tetap di sini, sesuai dengan waktunya, sesuai kuotanya. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang. Allah telah tetapkan batas hidupnya. Kalau sudah tiba ajalnya, batas hidupnya selesai, maka tak bisa dia mohon untuk diundurkan atau bahkan dia ingin dimajukan. Selesai sesuai dengan ketetapan. Jelas? Nah, rizki yang Allah tetapkan itu ini sesuai dengan ajal. Cara mengisi ajal itu yang disebut dengan umur namanya. Di umur cara kita mengisi dengan ajal itu batas usianya. Paham? Nanti lain waktu kalau sudah masuk ayat tentang umur baru saya terangkan apa itu umur ya. Nah sekarang rizkinya ditetapkan di langit. Kita diberikan tugas di mana? Di bumi, al-ard. Ini dia. Dijanjikan oleh Allah, diturunkan ini, diberikan kepada kita. Kita hidupnya di sini, rizki ditetapkan di langit, diturunkan di bumi. Baik ya. Sekarang kita di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Bumi kan luas. Ya. Kita di mana sekarang? Di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau ini bumi begini, di sini tik aja. Ya kan? 1 titik ya. Baik. Pelan-pelan. Kita ada di Masjid Al-Ihsan, Jaka Setia, ambil besarnya Bekasi lah, itu pun selatan gitu kan? Ya kan? Belum yang timur, yang utara, yang barat kan? Ya itu pun selatan. Itu Bekasi. Anda bisa bayangkan nggak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya? Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik? Ada berapa pulau? Ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya? Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar, itu namanya. Ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan. Ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya, yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu, ada? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, agak fokus dikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Ya.
Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan dan sebagainya ya. Baik, itu kan rizki ya. Rizki kan? Baik, maka rizki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas pekerjaan. Karena itu, perhatikan, kata yang mengiringi rizki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja. Kalau ingin mendapatkan bagian rizki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rizki, rizki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo, jelas? Jadi sebetulnya rizki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rizki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rizki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos, gitu ya? Ya kan? Kebayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rizki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali. Keadaan yang lurus, benar, gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda mentempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus, jangan ada masalah.
Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Tuh. Maka kata Allah, yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham nggak? Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli duren. Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi, kulu mimma fil ardi halalan. Itu maksudnya. Halalan thayyibah. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTM pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara. Nggak ada utara pindah timur. Ya kan? Nggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Aduh, udah sekarang susah Ustaz jadi yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama, ini hukum umum. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kesuksesan dalam konteks berkehidupan, maka silahkan beraktivitas, silahkan bekerja, silahkan semangat, dan iringi pengetahuan untuk menambah itu, menambah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya nanti persamaannya semakin tinggi ilmunya, semakin juga cepat mendapatkan rezekinya. Makanya S1 dengan S2 beda kan? Dari salarinya saja kan? S2 dengan S3 beda kan? Ya kan? Nah, maka kalau ingin tingkatkan silahkan ada skema pengetahuan, ada skema rajin untuk beraktivitas. Semakin Anda menguatkan diri, semakin rajin, semakin kuat, semakin banyak bisa didapatkan. Jadi kalau masalah rezeki, yang teori pertama hukum umum tidak dikorelasikan dulu dengan iman. Jadi di sini tidak bisa Anda berkata begini, ya Allah, aku sudah beriman, kenapa dia kaya aku tidak? Padahal dia nggak beriman. Allah balik nanya, kamu kerja nggak Joni? Kan aku udah bikin hukum, dia memang belum beriman, tapi dia lihat tuh keluarnya kapan, kerjanya bagaimana. Kamu belajar 2 jam, dia 8 jam. Ya kan? Dia punya kreativitas, punya inovasi, kamu cuma lihat, manfaatkan, kerja begini, kamu ketinggalan. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu taikan tenaganya, ekstra, tambahkan, dan seterusnya. Kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya, ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Iya kan? Jadi kalau Anda bergaya ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin bergaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Ya, belajar fisika ya.
Baik. Nah, itu hukum pertama. Dua, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Ini mahal ini informasinya. Karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya, dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit, boom. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyib dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya.
Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rizkinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya, dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum gitu ya. Ya, simpan dulu. Gitu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya caranya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya, ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rizki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rizki itu, dan dijama'kan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah. Rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya, sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli, selama 4 tahun itu nggak habis $50 itu, dan nggak pernah terpakai $50. Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau, dan dikabul oleh Allah. $50.
Mencobalah main ke daerah-daerah. Kadang-kadang memang mesti kita ke desa-desa, rindu suasana itu. Cobalah, Masya Allah. Hidup dengan 100 ribu, 200 ribu, satu bulan cuma 300 ribu. Tapi kalau kita datang tuh ikan ada, buah ada, kayaknya nggak pernah ada masalah, senyum gitu. Ayo damang, Alhamdulillah saya Pak, Masya Allah, ayo kan dia tuang, tuh kan dia tuang. Jadi Masya Allah, makan dengan sambal aja, dengan kecap, dengan kayaknya enak gitu kan. Saya pernah diajak oleh salah satu jamaah itu, satu tempat, beliau punya tempat di Garut. Ini kisah nyata, kakeknya itu baiknya luar biasa. Ini nyata ya, saya nggak pernah cerita mengarang gitu. Itu kakeknya punya lahan, selalu ditanami buah-buahan. Bahkan yang punya tetangga pun beliau kasih itu benihnya. Sampai cucunya yang dekat dengan kami, sampai bingung nanya, kayak kenapa harus tambahin begini? Nggak apa-apa, yang penting manfaat. Sampai sekarang, teman-teman sekalian, itu Masya Allah, kalau sudah tumbuh kayak alpukat itu nggak kenal musim. Dia selalu tumbuh di musim manapun, dan kalau sudah habis muncul lagi buahnya, muncul lagi buahnya. Itu besar buah alpukatnya itu bisa sebesar cangkir kelapa itu. Lalu ikan-ikannya tuh, Masya Allah, ikannya ada, airnya mengalir dari Cipanas hangat gitu ya. Itu selalu seperti itu, berkah, baik. Itulah keberkahan. Jadi kalau datang ke sana, ikan tinggal mancing ngambil sendiri, alpukat ada, kelapa ada. Dan itu sesuatu yang sangat indah, uniknya nggak habis-habis. Kan siapa yang menjadikan itu? Allah kan? Tadi hukumnya kan? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi sebetulnya kalau kita mencari pakai iman, dunia ini nggak jadi beban. Yang jadi beban itu nafsu. Iya kan? Ya, yang jadi beban itu apa? Nafsu. Pakaian fungsi menutupi aurat, tampil dengan baik. Tapi kalau semua model ingin dimiliki, capek kan? Cuman sekedar beli daster harus ke Paris. Padahal Citayam mungkin banyak gitu kan? Beli tas, ya, beli sepatu, Cibaduyut banyak gitu. Jauh-jauh ke Amerika, begitu pulang dilihat made in Cibaduyut. Ya, saya tidak mengatakan harus tidak boleh kesini kesana, bukan. Yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri, apa yang kita butuhkan itu dikonsumsi. Kalau cuma memenuhi nafsu jadi beban nantinya. Jelas gak? Nah, jadi kalau kita mencari dengan iman, yang pertama dilakukan adalah kita mendekat kepada Allah, lalu Allah akan mendekatkan rizkinya kepada kita, sehingga membuat rizki itu mudah didapatkan, bukan kita lelah mencarinya. Jelas? Yang kedua, insan beriman selalu berpikir mencari yang halal dan menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba jauhkan, tipu menipu, sogok menyogok jauhkan. Maka ketika itu dijauhkan, keberkahan yang Allah berikan. Baik, saya sempurnakan sedikit ya, sedikit saja. Sekarang kita bertanya, ya Allah, ada shortcutnya enggak? Ya, ada shortcutnya enggak untuk mendapatkan itu? Maka disampaikanlah oleh Al-Quran, diberikan dua jalan yang paling utama. Ini jalan cepat untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya ditemukan dua jalan dalam Al-Quran untuk cepat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, melalui amal saleh. Melalui apa? Amal saleh. Jangan salah ya, amal saleh itu mendatangkan rezeki. Ingat itu, amal saleh mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kumpulan amal saleh itu, kumpulan amal saleh yang pernah saya terangkan disebut takwa namanya jalannya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan iman dengan takwa, itu jalan tercepat untuk mendatangkan rizki, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Jalan cepat mendatangkan rizki, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Lihat ayat tadi, rizki Allah tetapkan di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, dibukalah pintu langit dan bumi sekaligus. Kalau tadi kan rizki di langit kan, kita hidup di bumi ya, diturunkan dari langit ke bumi kan. Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, maka dibuka pintu rizki di langit dan bumi. Itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah ada satu penduduk negeri, nggak tanggung-tanggung kata Allah, bukan satu dua orang, satu penduduk negeri. Kalau mau nanti
kalau bisa begini ya, ta'lim kita ini harus punya database nih. Nanti berangkat bareng-bareng. Siapa yang dari Tangerang, kumpul bareng-bareng, bikin grup, berangkat sama-sama. Gak apa-apa. Yang dari Citayam, Bojongkoneng, sini datang sini apa? Cari angkot sini kan? Ya kan? Belajar, ngaji bareng-bareng. Nanti Anda praktekkan di tempat itu, kumpul bareng-bareng, praktekkan, tingkatin iman, tingkatin takwa, ke masjid sama-sama, ibadah sama-sama. Apa yang terjadi? Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pintu berkah di langit dan di bumi dibuka. Karena itu kalau sudah takwa, kaidahnya sudah lompat, bukan nas lagi, bukan ya ayuhan nas lagi, bukan ya ayuhan ladina amanu lagi. Sekarang kaidahnya khusus untuk insan muttaqin. Karena itu ketika disebutkan takwa, itu datangnya cepat, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Itu maksudnya. Contoh lain misalnya. Pernah dengar kisah Sayyidah Maryam, Bunda Maria alaihissalam? Apakah beliau kerja? Beliau bisnis? Tidak. Beliau ngajar? Yang beliau lakukan meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang didapatkan saat beliau meningkatkan takwa kepada Allah? Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah pojok. Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar orang tua Maryam itu, yaitu Imran dan Hannah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di puncak kajian kita malam hari ini. Ternyata ada rizki yang Allah berikan kepada anak dari ikhtiar orang tua. Nanti lawannya ada rizki yang Allah berikan kepada orang tua dari ikhtiar anak. Yang dari orang tua ke anak ada di Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 151. Yang dari anak ke orang tua di Al-Isra surah 17 ayat 31. Nanti kalau sudah sampai ayatnya kita detil ngajinya. Kan baru di Al-Baqarah ayat 22 kan? Ya. Kalau di Al-An'am di pertengahan ayatnya, cepat karena waktunya terbatas, ayat 151, Quran surah ke-6 ayat 151 berbunyi begini, langsung saja ke tengahnya ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di Al-Isra, Quran surah ke-17 ayat 31, ayatnya berbunyi nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada? Ya, nahnu narzuquhum ini nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ini rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Yang ini rezeki yang Allah berikan ke anak, dampaknya ke orang tua. Pada yang pertama itu yang umum. Rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Bapak kerja, yang makan siapa? Anak kan? Ya kan? Bahkan istri dapat kan? Uang istri, uang suami, uang istri. Gitu. Tapi kan istri dan suami mengolah, anak-anak dapat makan kan? Yang kerja ayahnya, yang ngolah ibunya, yang makan anaknya. Itu yang dimaksudkan yang pertama, Al-An'am itu ayat 151. Jadi jangan takut kalau diberikan keturunan, jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut gak bisa makan. Ini sejak peristiwa zaman jahiliyah itu, kalau melihat anak misalnya dikaruniai oleh Allah, tambah anak, dia takut gak bisa makan, dia bunuh. Tapi ayatnya turun dengan sifat umum, seakan memberikan kesan, bukan hanya sekarang, mungkin nanti akan ada yang berpikir sama. Jangan sampai terjadi orang tua membunuh anak atau bahkan bunuh diri karena takut
tidak mendapatkan rezeki? Tidak, kata Allah. Aku telah siapkan skemanya. Jelas? Hati-hati nih. Kalau ayatnya disebutkan pasti terjadi. Ada orang tua sembarangan buang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ditemukan anak bahkan di dekat tumpukan sampah, dekat selokan, di kamar mandi dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Ya. Bahkan ada yang tega kemudian ngajak anak bunuh diri dan sama-sama dan sebagainya. Karena takut tidak dapat makan, takut miskin, takut fakir dan sebagainya, maka turun ayat. Makanya iman itu membantu kita untuk kuat. Demi Allah saya katakan, kalau Indonesia ini tidak dikaruniai mayoritas penduduknya dengan keimanan, mungkin sudah banyak hal yang tidak bisa kita tahan. Ya, di Jepang itu kalau banjir teman-teman sekalian, pada pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Di kita hujan banjir berenang, nggak susah. Ya. Alhamdulillah kita mah santai-santai aja kan, ya kan? Wah, masya Allah gitu. Indonesia tuh luar biasa lah pokoknya. Segala bisa jadi ada kan, ya kan? Anda pergi ke Eropa sana, orang nyembeli kambing kepalanya dibuang. Di kita masak, di sop, ya. Ya, kambing itu kambing guling, kambing bakar, kambing macam banyak tuh menunya. Kepala ikan dibuang, di kita dibikin bumbu baru, ya kan? Apa aja pokoknya tuh, ya, apa aja jadi ya. Makan nasi nih, nasi sudah nggak cocok, besoknya sudah nggak bagus, jemur kering, jadi apa? Rengginang. Rengginang udah bosan, ganti lagi jadi apa lagi? Gipang kan, ya kan? Semua tuh bikin bubur, bikin ini, pokoknya top lah Indonesia tuh. Ya. Tapi iman itu membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makanya kalau kita beriman jangan takut, Pak. Kerja, aktivitas saja. Allah kirimkan. Yang bikin repot tuh kalau nafsunya banyak. Makanya didik anak itu untuk mendapatkan berkah. Jangan dididik anak mendekatkan kepada nafsu. Kalau dididik mendekatkan kepada nafsu, nanti tuntutannya ke orang tua tinggi. Ya. Anak Umar bin Khattab itu anak presiden. Pakaiannya bolong. Karena bapaknya berusaha memberikan yang terbaik, yang ada yang itu yang tambalan karena mengejar akhirat itu. Datang kepada ayahnya mengadu. Dengan bersedih. Kenapa, Nak? Teman-temanku pakaiannya bagus-bagus katanya. Tidakkah engkau ingat kalau bahasa kita? Kita kan nanti bagusnya di akhirat. Di sini kan sementara saja. Ya, ayo nikmati dengan apa yang Allah beri. Nanti di akhirat kita lebih bagus daripada mereka. Itu bisa balik lagi dengan tertawa. Bisa nggak bikin begitu tuh? Permen. Mobil. Bisa nggak bikin begitu tuh? Bisa nggak belikan anak mobil-mobilan ditata, latihan sholat? Berikan sendal, katakan padanya Allah yang memberikan kita ini, titipkan sama adik. Pakai yang baik ya, pakai ke masjid, pakai sekolah dengan semangat, doakan papa ya. Pernah nggak titipkan ibu pada anaknya ketika ayahnya mau berangkat, doakan ayah ya. Coba bilang sama ayah, Pak jangan cari yang haram ya. Itu Masya Allah, anak TK kalau bisikan di telinga terjaga belum sampai kantor. Ya, paham? Itu sederhana tapi dalam gitu. Sederhana tapi dalam. Itu yang dimaksudkan itu. Nah, yang kedua gini, yang kedua ini yang mahal sekali dan saya akhiri di sini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah tetapkan lewat anak tapi orang tua dapat. Seperti Imran dan Hannah pernah menyiapkan Maryam dan dengan itu orang tua dapat. Ibu sekarang masuk TK mahal nggak? TK ya? Saya kadang-kadang bingung juga dapat apa di TK di SD. Masuk SD mahal ya? Udah puluhan juta sekarang ya. Ya, SMP demikian ya. Dan seterusnya. Mau saya kasih rumus gak di Quran yang murah? Mau. Baik ya. Maka rumusnya sederhana. Dekatkan anak ibu dan bapak sejak dini kepada Allah. Nanti Allah yang akan meringankan segalanya. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Jadi ketika Imran dan Hannah menyiapkan Maryam dalam kandungan, sudah disiapkan untuk mendekat kepada Allah. Makanya ketika Maryamnya lahir dan persiapan itu sudah sempurna, apa jawaban Allah di Ali Imran ayat 37 tadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kalau sampai situ diterima saja, ayatnya belum selesai. Wa ambataha nabatan hasana. Saya terima ikhtiar kedua orang tua itu, kata Allah.
Dan karena saya terima, saya akan mudahkan. Selanjutnya Allah yang merawat, Allah yang memberikan segalanya. Walaupun secara ikhtiar Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya, Imran kan meninggal sebelum Maryam lahir kan? Dipilih Zakaria alaihissalam untuk memberikan kebutuhan Maryam, tapi Allah nggak berkehendak. Aku sudah terima, biarkan aku yang memberikan semua kebutuhannya. Maka setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, apapun itu sudah ada di dalamnya, dalam mihrabnya. Itu setiap kali. Dahsyatnya bukan musim apel, ada apel, gimana tuh? Maka sekali Nabi Zakaria membiarkan, 2 kali, 3 kali ditanya. Beliau tahu, karena kan Nabi ini dari Allah, tahu, tapi ingin menguji di lisan Maryam, keluarkah kalimat itu atau tidak. Maka ditanya, ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Nah ini yang mahal. Qalat huwa min indillah, ini semua dari Allah. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil sudah ditautkan dengan Allah, maka semua kalimat yang keluar di lisannya Allah. Nah kalau bisa firman Allah itu hadirkan dalam jiwanya. Kalau sudah firman Allah hadir di jiwanya sejak dia kecil, itu dijaga oleh Allah itu. Dan ketika dijaga meringankan beban yang bapak ibu anggap sebagai beban untuk memberikan rezeki. Nggak percaya silahkan, firman Allah hadirkan. Jadikan dia penghafal Quran dari sejak kecil. Tiba-tiba apa? Mau masuk sekolah ada beasiswa untuk menghafal Quran. Padahal sudah Allah siapkan. Jalurnya Allah siapkan. Tiba-tiba apa? Ada kiriman makanan. Tiba-tiba apa? Ada undangan ini, undangan itu dan sebagainya. Itu cuma wasilah saja. Pada akhirnya itulah perhatian Allah kepada hasil ikhtiar bapak dan ibu. Kok bisa anak yang hafal Quran yang umroh bapak ibunya ikut? Padahal dari dulu nabung nggak jadi-jadi tuh. Hah? Maka cari wasilah takwa, titipkan itu lewat anak, maka lihat apa yang terjadi setelahnya. Itu akan ringan. Ya. Cobalah, ya, coba. Dan itu akan ringan. Demi Allah saya katakan itu akan ringan. Itu yang dimaksud nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut. Kalaupun ada Allah titipkan anak, jumlahnya berapa, laki-laki, perempuan, semua rezekinya sempurna. Tapi kalau ingin cepat kata Allah, investasikan dari awal. Sehingga dunianya nggak terlalu capek, bebannya nggak banyak. Sekarang saya perhatikan kalau ngelihat orang tua, kok bayangannya tuh ingin dunia saja gitu. Kenapa sih takut anaknya masuk pesantren? Masuk pada diniyah, sekolah-sekolah Islam. Dan saya juga pesan tuh pada yang aktif di sekolah-sekolah Islam itu, berikan pendidikan yang benar, jangan cari dunia juga. Masa namanya sekolah Islam yang cari dunia? Bayaran mahal-mahal, ngaji Quran nggak bisa. Itu bukan sekolah Islam namanya. Ajarkan sholat dengan benar, ajarkan Quran dengan benar, jangan cari profit dunia. Nggak apa-apa mendapatkan bagian dari rezeki dunia, tapi akhirat itu utamakan. Jangan sampai bayarnya lebih mahal dari sekolah umum, tapi akhiratnya nggak dapat. Itu hisabnya besar sisi Allah Subhanahu wa taala karena bawa nama Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf gitu. Ini mengingatkan saja. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita umum ingin cepat mendapatkan itu, nanti rajin baca Quran. Contoh, ini malam apa? Besok hari apa? Nah, ada ibadah apa? Udah pasti itu kan, malamnya Jumat, harinya Jumat, sholatnya sholat. Kebanyakan pada saat Jumat cuman sholat Jumat saja. Padahal di Jumat itu Allah telah terapkan skema memudahkan rezeki. Kan ayat Jumat itu, sholat Jumat kan 11 ayat, bukan cuma 1 ayat. Kenapa ngajinya ayat 9 aja, 10-11 yang nggak dibaca? Coba deh buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 9 sampai 11. Jangan cuma 9 aja. Kalau 9 cuma kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Baik. Teruskan, jangan cuma sampai sini. Fa idza ayat 10, fa idza qudiyatis salatu. Tuh. Itu skema ikhtiarnya. Ya, fantashiru fil wabtaghu min fadlillah. Tahan sampai situ dulu. Ayat 11 yang baca. Itu bagian rizkinya. Ikhtiar ayat 10, rizkinya ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat akhiri. Wallahu khairul raziqin. Kan ayat 11 ditutup dengan kalimat Allah yang terbaik yang memberikan rizki. Apa kaitan Jumat dengan rizki? Jadi ternyata datang Jumat itu bukan hanya duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sholat, lantas pulang.
Bukan cuman itu. Memang kalau begitu gugur Jumatnya, kewajiban gugur. Tapi fadilah Jumat yang banyak nggak dapet. Apa yang diantara yang banyak itu? Ternyata ada kaitan dengan kemudahan rizki. Kata Allah tuh kalau Anda datang Jumat, kenalan. Siapa yang duduk samping kanan kiri Anda itu? Ya, berkenalan. Setelah itu apa? Saling mengisi dalam kebaikan. Sebelum menyebar tuh tanya-tanya dulu. Anda mahasiswa, sedang ada tugas apa, kenalan, mungkin ketemu dosen pakar tertentu, dibantu. Anda sedang cari peluang, belum punya pekerjaan, mungkin yang datang itu yang bos perusahaan tertentu, sedang cari peluang macam-macam. Anda sakit, belum bisa berobat, mungkin ketemu dokter. Itu kan rizki. Ke rumah sakit baru daftar udah bayar, ketemu dokter langsung kasih resep. Kadang-kadang saya anterin ke rumah obatnya. Indah kan? Makanya nggak pernah terjadi kalau Jumatan di masa Nabi kecuali semua selesai kebutuhannya. Jumat itu Jumat solusi. Makanya disebut Jumat. Jumat itu bukan cuma kumpul. Kalau kumpul di lapangan juga kumpul. Halo? Di SCBD kumpul tuh. Di stadion kumpul. Lu apa bedanya dengan Jumat? Halo? Kenapa saya sebut SCBD jadi pada ketawa? Ya. Jumat itu kan seakar dengan kata al-jam'u, sifatnya Jum'ah. Yang kumpul al-mujtama' al-islami. Yang dibahas as-syu'unul ijtimaiyah. Ya artinya apa? Datang, duduk, kenali siapa yang datang, kemudian setelah itu perhatikan semuanya. Itulah Jum'ah. Ya kalau dapat begitu, ibadahnya enak, nyambung dengan Allah, diberikan akses, rizki dapat. Makanya kata Allah kalau udah dapat akses begitu, menyebar kalian setelah Jumat. Cari keutamaan yang telah Allah titipkan. Jadi kalau aksesnya sudah banyak, linknya sudah banyak, telepon sana sini, kerja disatukan, dapat rizki tambahan. Halo? Itu kan? Ya, bangun itu. Jadi Islam tuh kalau dipraktekkan, makanya jangan hanya simpan Islam di aspek ritual saja. Islam tuh ada di sosial, Islam tuh ada di pekerjaan, ada di kantoran, ada dimanapun yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan rizqal lakum. Paham ini? Ya kalau sudah paham, Allah baik tidak? Allah sayang tidak? Baik. Kalau yang ada yang menyayangi kita, ada yang baik pada kita, boleh nggak kita kecewakan? Hah? Boleh nggak kita khianati? Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah paham itu semua, aku baik, aku perhatian, aku siapkan kebahagiaan, kesenangan untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati aku, kata Allah. Jangan jadikan apapun dan siapapun seperti serupa denganku. Andada jamak dari kata naddan atau niddan, bimakna al-mithli wal adli atau adli, sesuatu yang diserupakan. Jadi maksudnya apa secara singkat? Jangan pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kau sudah tahu yang Tuhan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan orang sebelum kita siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Kalau sudah tahu Allah Tuhan dan menyayangi kita, maka jangan pernah menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dilakukan, maka semua nikmat-nikmat yang tadi maka akan berguguran sedikit demi sedikit, termasuk unsur keberkahannya. Makanya kalau sudah bergeser dari Allah, pasti nanti yang tadi yang baik-baik itu akan berkurang. Contoh, ibadah pasti akan berkurang. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis ibadahnya. Apakah pelaku maksiat masih rajin sholat? Belum tentu. Apakah koruptor itu tiap hari ke masjid? Belum tentu. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, dan diberikan berkah kan, tadi kan? Berkah ya? Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah akan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan nggak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga. Masih nipu juga. Ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal. Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu. Paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi.
Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga. Dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan tidak dia dapatkan kenikmatannya. Paham sampai sini?